kita berjumpa lagi di materi senyawa hidrokarbon part 2 ya. Semoga teman-teman tetap semangat ya meskipun kita dituntut untuk belajarnya di rumah ya. Tapi tetap semangat. Nah, kita akan lanjutkan setelah kemarin kita sudah mengetahui ciri khas atom karbon, kemudian penggolongan kimia karbon, termasuk juga posisi atom karbon. Ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan, yaitu penggolongan senyawa hidrokarbon. Yang pertama, berdasarkan jenis ikatan, kan kita tahu bahwa sifat karbon itu bisa saling berikatan antara atom C-nya, ya. Seperti itu, maka hidrokarbon itu dibagi menjadi, pertama, hidrokarbon jenuh. Ya, ada yang kedua adalah hidrokarbon tidak jenuh. Nah, apa artinya hidrokarbon jenuh? Hidrokarbon yang C dengan C-nya itu tangannya tunggal, ya seperti itu. Nah, kalau yang tidak jenuh, kalau teman-teman amati silakan. Ini berarti ikatan antar C-nya itu lebih dari satu, ya. Ini 2, ini 3, ya. Kenapa harus demikian? Ingat, salah satu karakteristik atom C itu mempunyai ikatan kovalen sebanyak 4, ya. Jadi harus memenuhi standar itu. Kemudian yang pembagian yang kedua atau pengelolaan yang kedua yaitu berdasarkan bentuk rantainya. Nah, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rantai hidrokarbon alifatik. Alifatik itu artinya dia terbuka gitu. Anggap saja seperti teman-teman punya rantai di rumah ya, ujung dan ujungnya tidak bertemu. Itu berarti rantai terbuka ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu hidrokarbon siklik. Nah, siklik berasal dari kata siklus. Yang namanya siklus berarti dia ada satu kesatuan. Nah, seperti ini misalnya. Jadi dia seperti rantai tapi ujung dan ujungnya bertemu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi hidrokarbon digolongkan menjadi ada hidrokarbon jenuh, tidak jenuh, kemudian berdasarkan bentuk rantainya ada yang alifatik atau rantai terbuka dan yang tertutup atau siklik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian penggolongan senyawa hidrokarbon, yaitu berdasarkan jenis ikatannya tadi ada 3, ya. Ada alkana, ada alkena, dan alkuna. Ya, ini bedanya cuma ana, ena, una, gitu ya. Alkana ini rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Alkena adalah CnH2n dan alkuna CnH2n-2. Ini nanti akan kita kupas tuntas secara terpisah ya, agar bisa lebih detail. Baik, sekarang kita masuk dulu ke bagian pertama yaitu alkana. Ya. Nah, alkana rumus umumnya, rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Apa artinya? Jadi kalau N ini kita ganti dengan angka, misalnya N-nya diganti dengan angka 1, ya, berarti C1, H-nya nanti ada 2N plus 2, berarti 2 dikali 1, 2 ditambah 2, 4. Berarti nanti senyawanya akan memenuhi formula seperti itu, CnH2n plus 2. Kalau kita contohkan kalau C-nya atau N-nya 1, berarti C1H4. Pintar, ya. Baik, sekarang kita masuk ke sini ya. Alkana. Rumus umum alkana itu tadi seperti yang Bapak bilang, CnH2n plus 2 ya. N itu menunjukkan angka bilangan bulat, misalnya kita mulai dari angka 1 ya. Berarti kalau C1 H-nya 4. Nah, ini contohnya. Jumlah atom C-nya 1, H-nya 4. Maka molekulnya atau rumus molekulnya menjadi CH4. Gitu ya. Pak, kok ini tanda tanya? Nah, ini nanti bagian kamu nih mengisi di rumah, ya kan? Akan kamu lengkapi di rumah seperti itu. Bapak contohkan lagi misalnya ini C-nya 3. Ya, berapa jumlah atom H-nya? Nah, ikuti formula ini nih. Berarti kalau C-nya 3, N itu diganti angka 3, maka 2 dikali 3, 6 kan? Ditambah 2, 8. Pintar ya. Berarti H-nya di sini 8.
Nih yang tanda tanya ini diisi dengan angka 8. Berarti rumus molekulnya menjadi C3H8. That's good ya. Nah ini namanya apa Pak? Kok Bapak kosong-kosongkan semua? Sebagian dikosongkan. Ya biar kamu juga mencari di rumah ya sebagai literatur. Nah teman-teman, jadi untuk alkana ini dia punya 10 nama dasar ya. Dari C1 sampai C10 itu ada namanya. Sayangnya ini harus kita hafalkan ya. Mungkin tidak harus dengan metode menghafal, tapi kalau kita terus terbiasa menggunakan ini lama kelamaan juga akan hafal ya. Metana, kalau namanya C4 berarti metana. Kalau C-nya 2, etana. Nah, ini apa? Pasti ujungnya tuh ana. Seperti itu ya. Nah, nanti ini di akhir video ini menjadi bagian dari tugas teman-teman untuk melengkapi. Termasuk nanti harus hafal ini ya, dari metana sampai tanda tanya ini apa namanya, seperti itu ya. Baik. Baik, sebagai contoh, Bapak akan membuat model molekul CH4 dengan bahan yang ada di sekitar kita ya. Ini Bapak punya apa ini? Buah mangga kecil ya. Terus ada tangannya 4. Anggap saja buah mangga ini sebagai atom C atau karbon ya. Atom C atau karbon, dia sudah punya tangan 4. Meskipun nanti bentuk molekul yang sebetulnya tidak seperti ini ya, tapi asumsinya kan atom itu bulat. Nah, anggap saja atom C itu bulat ini, tangan karbon punya tangan 4. Kalau dia CH4, berarti ada H yang nanti nempel ke tangannya. 1 ya. Seperti ini. Oke. Ini bahannya mau pakai buah apa saja yang gampang ya. Mungkin bisa pakai tomat atau pakai apa gitu yang ada di sekitar kamu. 1 ya. 2 3. Oke, 1 lagi. 4. Nah, tara. Kita sudah membuat model molekul CH4. Ini umpamanya adalah atom karbon, dan ini yang merah ini yang kecil-kecil adalah atom hidrogen. Jadi ini bentuk molekul CH4 yang kita sebut sebagai metana. Oke? Baik. Begitu ya. Semoga nanti bisa kalian buat juga modifikasi yang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya C itu bergandengan dengan atom C yang lain? Maka satu H-nya dilepas ya. Kita gabungkan dengan atom C yang lain ya. Nah, seperti ini. Aduh, agak susah juga. Nah, ini berarti sudah ada 2 atom C yang berikatan dengan satu tangan ini ya. Coba kamu bayangkan kalau C-nya ada 10, 20, berarti akan panjang sekali seperti itu. Terima kasih ya. Nanti kamu boleh coba di rumah.